Poin yang keempat dari Mazmur 25 ayatnya yang ke-10, yang mana tadi sudah poin 1, poin 2, dan poin 3. Sekarang kita sudah masuk di poin yang keempat atau part 4. Ini part terakhir dari Mazmur 25 ayatnya yang ke-10. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, part 4 ini adalah praktik berpegang pada janji Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bisa berpegang pada janji Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, sahabatku yang dikasih oleh Tuhan? Yang pertama adalah melalui iman. Seperti awalnya Abraham yang percaya pada janji Tuhan, dan itulah yang dianggap sebagai kebenaran baginya. Sahabat bisa baca di dalam Kejadian pasal 15 ayatnya 6. Kita juga harus berpegang pada iman kepada Yesus sebagai penggenapan janji Tuhan. Iman kita adalah dasar untuk menerima kasih karunia dan keselamatan. Sebelum saya lanjut ke sana lebih jauh, saya ingin membahas kata keset. Kata keset ini memiliki makna atau pengertian amal, istilah cinta kasih. Menjadi suatu kasana, istilah baru kala itu adalah suatu cinta kasih yang tak bersyarat. Dalam bahasa Indonesia, keset diterjemahkan dengan kata kasih karunia atau kasih setia, atau juga bisa dengan belas kasihan, kemurahan hati, kebaikan. Arti-arti kata keset ini menggambarkan sikap Allah, sikap baik Allah terhadap umatnya maupun sikap umat Allah terhadap Allah itu sendiri. Dan cinta kasih atau keset ini adalah ungkapan yang dilakukan dengan sebuah janji. Janji, yaitu yang kita sudah baca, Kejadian 3 ayat 15. Sahabat bisa melihat di dalam kitab Perjanjian Lama. Contoh misalnya Keluaran 15 ayat 13. Dengan kasih setiamu engkau membimbing umat yang telah kau tebus, dengan kekuatanmu engkau membimbingnya di tempat kediamanmu yang kudus. Sahabat yang dikasihi, saya membaca Alkitab dan saya dapat banyak ilham dari Roh Kudus, bahwa Tuhan mengasihi manusia itu tanpa batas. Bahkan tadi sudah saya katakan bahwa Tuhan mengasihi manusia bukan atas dasar perbuatan baik manusia, bukan juga atas dasar tindakan baik manusia, tetapi Tuhan mengasihi manusia karena memang sifat Tuhan adalah kasih, mengasihi. Makanya di dalam kitab Perjanjian Baru mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, karena keset Allah yang begitu besar akan dunia ini. Kesetnya Allah begitu besar terhadap sahabatku dan saya, sehingga dia mengutus Sang Firman itu menjadi manusia. Tujuan Sang Firman itu menjadi manusia supaya apa? Supaya sahabat dan saya yang beriman kepada Yesus itu selamat masuk sampai ke kerajaan surga. Yang berikut, melalui ketaatan firman Tuhan, berpegang pada perjanjian Tuhan juga berarti hidup sesuai dengan firman-Nya. Tuhan mengharapkan kita untuk hidup dengan ketaatan menurut perintah-Nya dan mengandalkan kasih setia serta kebenarannya dalam setiap aspek hidup saudara dan saya. Melalui pengharapan yang pasti tentu, berpegang pada janji Tuhan juga berarti kita berharap dengan pasti bahwa apa yang Tuhan janjikan akan terjadi. Dan sudah terjadi sebetulnya. Yang dijanjikan Tuhan adalah keselamatan. Pertama, tadi Kejadian 3 ayat 15. Melalui Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan berjumpa, lalu dia janjikan itu. Dan sudah terjadi belum? Sudah dong, 2000 tahun lalu. Walaupun kita tidak selalu melihat hasilnya dengan segera, kita tahu bahwa Tuhan setia pada waktunya. Tidak ada janji Tuhan
yang akan gagal dalam hidup Anda. Ya, rumah tangga Anda akan diberkati, keluarga Anda akan diberkati, anak-anak Anda akan diberkati. Ya, perusahaan Anda yang Anda bangun akan diberkati karena Anda setia, Anda taat. Maka itu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mazmur 125 ayat 10 ini mengajarkan sahabat dan saya bahwa kita harus berpegang pada janji-janji Tuhan. Ya, yang telah dinyatakan sejak awal, bahkan di Kejadian pasal 3 ayat 15. Janji keselamatan yang dimulai sejak janji Tuhan kepada umat manusia itu digenapi dalam Yesus Kristus. Ya, sahabat, ketika kita berpegang pada perjanjian Tuhan, kita berjalan dalam jalan kasih setia dan kebenarannya. Oleh karena itu kita harus selalu mengingat dan mempercayai janji Tuhan, janji-janji Tuhan dalam hidup sahabat dan saya, serta hidup dalam ketaatan dan berpengharapan akan janji keselamatan yang telah digenapi melalui Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur atas kasih setiamu yang tidak pernah gagal. Kami berterima kasih, Tuhan pelihara hidup kami. Bahkan rumah tangga kami Tuhan pelihara. Anak-anak kami adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Bahkan di mana kami bekerja, kami menjadi garam dan terang di tengah-tengah saudara-saudara kami yang lain. Bahkan perusahaan yang kami pimpin, Tuhan memberkati sehingga kami menjadi berkat bagi karyawan-karyawan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Halau segala sakit penyakit, bahkan kemelaratan dalam rumah tangga kami, kemiskinan, kebodohan dalam rumah tangga kami. Tuhan halau dari hidup kami segala macam bentuk kutuk yang dilepaskan oleh kuasa kegelapan maupun kutuk-kutuk nenek moyang yang belum diputuskan. Kami sepakat, kami putuskan dalam nama Yesus. Sejak hari ini, rumah tangga kami, pekerjaan kami, perusahaan kami telah diberkati oleh Tuhan. Haleluya, amin. Sahabat, jangan lupa untuk like video ini, dan jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook ini, akun Facebook ini, ya, subscribe, komen, dan share supaya lebih banyak orang lagi diberkati oleh Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati.